Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Calon Mantan Sarjana. Oke, kita akan membahas transaksi tanggal 11 Januari 2019. Sebelumnya di pertemuan kelima kita sudah membahas transaksi sampai dengan tanggal 10 Januari 2019. Oke, di tanggal 11 Januari 2019, perusahaan menerima penjualan dari CV Utama Jaya dengan detail barang sebagai berikut. Sini ada meja bundar 10, meja persegi 10 dan biayanya 370. Nah, atas penjualan ini pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri. Kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 12 Januari 2019. Nah, di sini ada notnya ya. Kita aktifkan fitur penjualan untuk faktur di muka atau mendahului pengiriman. Oke. Yang pertama kita lakukan yaitu kita akan mengaktifkan faktur di muka atau mendahului pengiriman. Kita masuk ke pengaturan, lalu preferensi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita masuk ke fitur, lalu penjualan, lalu kita klik faktur di muka atau mendahului pengiriman. Lalu kita klik simpan. Oke ya. Setelah itu kita masuk ke transaksinya yaitu kita masuk ke penjualan, faktur penjualan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita sesuaikan yaitu pelanggannya CV Utama Jaya. Tanggalnya tanggal 11 Januari 2019. Di sini kita ketik meja bundar. Lalu kita klik meja bundarnya. Tampilannya akan seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, kita sesuaikan kuantitasnya yaitu 10. Lalu harganya yaitu 370.000. Setelah itu kita klik lanjut. Oke. Nah, ini kita lakukan hal yang sama untuk meja persegi ya, yaitu dengan cara kita klik di sini meja persegi, nanti tampilannya akan seperti ini, kita sesuaikan juga kuantitasnya, harganya, lalu kita klik lanjut. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Ini meja bundar dan meja persegi yang sudah kita masukkan. Lalu kita klik informasi di sini. Karena pengiriman di tanggal 12 Januari 2019. Jadi kita tanggal pengirimannya kita sesuaikan 12 Januari 2019. Lalu ini faktur di mukanya kita klik ya, mendahului pengiriman. Setelah itu tampilannya seperti ini. Lalu kita klik proses pembayaran. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini menggunakan Bank Mandiri DR ya, metodenya transfer. Lalu tanggalnya tanggal 11 Januari 2019. Lalu kita klik tanda panah ini untuk menampilkan nilai pembayaran. Lalu kita klik save. Oke. Kita masuk ke transaksi tanggal 12 Januari 2019. Di sini perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 11 Januari 2019. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu kita masuk ke penjualan, lalu pengiriman barang, pengiriman pemesanan. Tampilannya akan seperti ini. Kita sesuaikan yaitu CV Utama Jaya karena di tanggal 11 kemarin ya. Lalu tanggalnya tanggal 12 Januari 2019. Pengirimannya menggunakan mobil box. Oke, di sini kita klik ambil. Lalu kita klik faktur di muka. Ya, tampilannya akan seperti ini. Kita klik tanda panah di sini, nanti tampilan seperti ini, lalu kita klik lanjut. Oke. Setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Ini kita pastikan kalau barang yang kita keluarkan berada di gudang depan, dari gudang depan ya.
Nah, ini kita klik ini, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik, kita tulis gudang depan atau depan. Lalu kita klik ubah. Ya, setelah itu baru kita klik save. Oke ya. Kita masuk ke tanggal transaksi tanggal 13 Januari 2019. Perusahaan menerima retur dari CV Berkah Abadi atas faktur tanggal 9 Januari 2019. Barang yang diretur adalah kursi bar sebanyak 1 pieces. Karena barangnya cacat ya. Untuk barang retur dimasukkan ke gudang depan. Oke. Yang kita lakukan yaitu kita masuk ke penjualan, lalu retur penjualan. Tampilannya akan seperti ini. Kita pastikan yaitu pelanggannya CV Berkah Abadi. Lalu kita klik di sini. Di sini tanggal 9 Januari 2019 ya, yang ini kita klik ya. Nah, ini tanggalnya tanggal 13 Januari 2019. Nah, ini kita klik yang tadi. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ambil di sini. Klik ambil. Nah, di sini kita sesuaikan yaitu kita klik kursi bar karena yang di retur hanya 1 pieces kursi bar, lalu kita klik lanjut. Oke. Setelah kita klik lanjut, lalu tampilannya akan seperti ini. Ini kita klik di kuantitasnya karena kita akan menyesuaikan karena yang di retur hanya 1 pieces. Nah, tampilannya akan seperti ini, kuantitasnya kita sesuaikan 1 pieces, lalu kita klik lanjut. Gudangnya udah sesuai ya, gudang depan. Nah, setelah kita klik lanjut, tampilannya selesai akan seperti ini. Ini di sini kuantitasnya 1 pieces. Lalu kita klik di informasi ini untuk memastikan kalau barang ini itu barangnya cacat ya. Ada keterangannya barangnya cacat. Baru kita klik save. Oke ya. Kita masuk ke transaksi tanggal 14 Januari 2019. Perusahaan menerima pelunasan dari CV Utama Jaya atas invoice nomor 9786. Pelunasan dilakukan dengan Giro Bank Mandiri dengan nomor cek giro 898990 dan tanggal cairnya 30 Januari 2019. Oke, kita masuk ke penjualan, lalu ke penerima penjualan. Tampilan seperti ini. Ini kita sesuaikan, terima dari CV Utama Jaya, banknya Bank Mandiri, ceknya cek giro dengan nomor cek giro 898990, lalu tanggalnya tanggal 14 Januari 2019, tanggal ceknya yaitu 30 Januari 2019. Oke, di sini kita klik ambil. Nanti tampilannya akan seperti ini, yaitu invoice nomor 9786 ya. Lalu kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Lalu ini kita klik untuk mengeluarkan nilai pembayarannya. Setelah itu kita klik save. Oke ya. Oke, kita masuk ke transaksi tanggal 15 Januari 2019. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan mempekerjakan salesman yaitu Bapak Andi dengan komisi penjualan sebesar 3%. Untuk nilai penjualan antara 300 sampai dengan 1 juta. 1 miliar ya ini. Kan 1 juta ya, 1 miliar. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita masuk ke perusahaan, lalu ke karyawan. Nah, setelah karyawan, di sini akan tampil seperti ini. Ini kita sesuaikan Bapak, lalu kita klik namanya Andi. Posisi jabatannya sebagai salesman. Nah, ini tanggal masuknya 15 Januari 2019. Nah, ini kita klik penjual sebagai penjual ya. Setelah itu kita klik save. Oke. Setelah kita klik save, kita masuk ke penjualan.
Lalu komisi penjualan. Oke, tampilannya akan seperti ini. Ini kita pastikan nama perhitungan komisinya Bapak Andi. Lalu ini tertentu. Nah, ini kita isi dengan Andi, yaitu nilai penjualannya 300 sampai 1 miliar ya. Ini bukan 1 juta tapi 1 miliar sesuai dengan contoh soal. Ini kurang 0,3 nggak masalah. Setelah itu kita pastikan ini 300. Nah, ini 1 miliar bukan 1 juta. Oke. Setelah itu tampilannya kita ke bawah, nanti kita sesuaikan yaitu dengan komisi penjualan sebesar 3%. Lalu kita klik save. Oke ya. Sekarang kita masuk ke tanggal 16 Januari 2019. Bapak Andi berhasil menjual secara tunai kepada CV Utama Jaya dengan detail sebagai berikut. Meja kerja 10, meja bundar 10, meja kaca 10. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Kemudian atas penjualan ini CV Utama Jaya mendapatkan diskon faktur sebesar 2%. Penerimaan penjualan diterima melalui transfer bank mandiri. Oke ya. Lalu di sini kita ke penjualan. Faktur penjualan. Nah, ini pelanggannya itu CV Utama Jaya. Tanggalnya tanggal 16 Januari 2019. Sini kita klik meja kerja. Tampilannya akan seperti ini. Kuantitasnya 10. Lalu diskonnya 2%. Berada di gudang depan. Lalu kita klik lanjut. Nah, ini kita lakukan hal yang sama untuk meja bundar. Kita klik ke sini meja bundar. Nanti tampilnya seperti ini. Kita sesuaikan juga. Lalu meja kaca kita sesuaikan juga. Setelah kita sesuaikan semuanya, tampilannya akan seperti ini. Ini sudah kita input semuanya ya. Lalu kita masuk ke proses pembayaran. Nah, setelah kita melakukan ketik proses pembayaran, tampilannya akan seperti ini. Ya, ini banknya Bank Mandiri, metodenya transfer. Tanggalnya tanggal 16 Januari 2019. Lalu kita klik ini untuk menampilkan nilai pembayaran. Setelah itu kita klik save. Oke. Sekarang kita masuk ke tanggal 17 Januari 2019. Di sini Bapak Andi berhasil menjual sejumlah barang kepada PT Sentosa secara kredit dengan detail sebagai berikut. Meja kaca sebanyak 23. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Untuk faktur langsung dikirim ke PT Sentosa oleh kurir perusahaan dan sebagai gantinya perusahaan menerima bukti tukar faktur dari PT Sentosa. Oke, karena di sini ada tukar faktur, jadi kita akan mengaktifkan fitur tukar faktur di penjualan. Di sini kita masuk ke pengaturan, ke preferensi, lalu ke fitur, penjualan, lalu kita klik tukar faktur. Nah, ini kita checklist ya, tukar fakturnya. Lalu kita klik simpan. Oke ya. Di sini kita masuk ke penjualan untuk transaksinya. Faktur penjualan. Pelanggannya yaitu PT Sentosa. Tanggalnya tanggal 17 Januari 2019. Sini kita ketik meja kaca. Nanti kita klik meja kacanya. Tampilannya akan seperti ini. Kuantitasnya kita sesuaikan sebanyak 23. Lalu gudangnya berada di gudang depan. Lalu kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Sini kita klik sebagai informasi. Nah, informasi ini tanggal pengirimannya itu tanggal 17 Januari 2019 ya. Setelah itu kita klik save. Oke. Setelah kita klik save, kita masuk ke penjualan, lalu ke tukar faktur. Nah, pada saat kita masuk ke tukar faktur, di sini tanggal tukarnya
Kita sesuaikan yaitu 17 Januari 2019. Lalu kita klik ambil di sini. Setelah kita klik ambil, di sini ada beberapa yang nanti di checklist, tapi kita cukup checklist satu aja, yaitu PT Sentosa yang tanggal 17/01/2019. Lalu kita klik lanjut ya. Setelah kita klik lanjut, tampilannya akan seperti ini. Ini kita sesuaikan jatuh temponya 16/02/2019. Setelah itu kita klik save. Oke ya. Untuk transaksi tanggal 20 Januari 2019, kita masuk ke channel berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.